Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, akan Ustadz bahas tentang pengertian azan. Jadi azan itu menurut bahasa sebuah panggilan. Nah, yang dimaksudkan adalah panggilan untuk sholat. Yang dimaksudkan bahwa telah masuk waktu untuk sholat. Nanti ada perbedaan antara azan dan iqomah. Kalau azan sebagai penanda waktu telah masuk waktu sholat, jadi telah masuk waktu untuk sholat. Sedangkan iqomah sebagai penanda bahwa sholat berjamaah akan dimulai. Nah, termasuk pelafalan azan sama iqomah juga berbeda. Kalau pelafalan azan dua kali kecuali Allahu Akbar sama la ilaha illallah itu satu kali. Anak-anak sekalian, untuk iqomah nada dipercepat. Contoh azan bisa dilihat di videonya Ustadz yang telah Ustadz share. Kemudian contoh iqomah dengan durasi yang agak cepat. Contoh Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seperti itu anak-anakku sekalian. Selain itu, azan tidak hanya dipakai sebagai penanda telah masuk waktu sholat, akan tetapi di waktu-waktu tertentu kita bisa memakai azan. Contoh ketika ada adik bayi yang baru lahir, itu kita azani. Di telinga kanan azan, di telinga kiri iqomah. Tentu anak-anakku sekalian berbeda azannya, nadanya, suaranya harus dipelankan menyesuaikan dengan keadaannya adik. Jangan sampai menggunakan nada yang keras, kasihan adik itu. Karena kita berazan di telinganya adik dan iqomah di telinga kirinya adik. Jadi kalau keras-keras bisa menyebabkan ketulian, kasihan adiknya. Nah, selain itu anak-anakku sekalian, azan bisa dipakai untuk ketika ada angin kencang. Jadi ada tuntunan dari Rasulullah, kita bisa memakai azan untuk memindah atau mengusir atau menghentikan angin besar. Kemudian ketika hujan deras disertai angin kencang, itu juga bisa dipakai azan. Kita azani, maka insya Allah biiznillah azannya akan hilang. Ada beberapa kebiasaan yang ada di masyarakat itu yang tidak sesuai dengan anjuran Rasulullah. Apa itu, Ustaz? Banyak anak-anakku sekalian. Jadi beberapa di antaranya dengan menaburkan garam. Nah, ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah. Kemudian melemparkan benda-benda tajam ke halaman rumah.
Naudzubillah ya, ini kasihan, dikhawatirkan mengenai orang yang sedang berjalan karena tidak terlihat, karena tergenang air. Kemudian ada lagi yang membuang barang-barang tertentu, maaf tidak bisa Ustadz sebutkan barangnya, karena ada unsur yang tidak baik. Nah, kalau toh memang benar-benar hilang anginnya, hujan derasnya menjadi reda, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, biidznillah. Namun yang pasti tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tidak ada. Yang ada hanyalah dengan adzan. Jadi anak-anak kalau ada angin besar, hujan deras disertai dengan angin kencang, jangan takut anak-anakku sekalian ya, jangan ke dalam rumah, jangan. Tapi menghadaplah ke kiblat anak-anak adzan sebisa mungkin. Tidak harus dengan lagu yang enak, dengan nada yang tinggi, tidak. Tuntunannya hanya adzan sebisanya. Insyaallah, biidznillah. Maka dengan pertolongan Allah, hujannya atau anginnya reda. Selain itu anak-anakku sekalian, adzan dipakai untuk orang yang mau bepergian haji. Jadi kalau di Gonang-Legi biasanya di Masjid Jami, silakan anak-anakku sekalian, ketika mau ada pemberangkatan pasti di situ akan ada yang mengadzani. Nah, tidak hanya nggak harus pakai mikrofon kemudian di masjid, tidak harus. Jadi dimanapun kita bisa adzan. Misalkan pemberangkatannya di jalan raya, maka kita bisa adzan di dekat transportasinya, bisa. Kemudian anak-anak sekalian, selain itu adzan bisa dipakai untuk ketika mau penguburan jenazah. Jadi kalau anak-anak yang pernah ikut ke kuburan, ke makam, maka sebelum penguburan jenazah memakai telisiknya itu diadzani terlebih dahulu. Jadi itu anak-anakku sekalian, bagi anak-anakku silahkan bersungguh-sungguhlah dalam belajar adzan, karena salah satu pahala yang sangat besar adalah orang yang mengumandangkan adzan di saat telah masuk waktu sholat itu. Jadi ada beberapa pahala yang sangat besar, salah satunya adalah muadzin. Kemudian yang disebutkan oleh Rasulullah, shaf, orang yang sholat di bagian shaf pertama. Kemudian ada lagi pahala-pahala yang besar, yaitu ketika sholat, ketika imam takbir, kita dengan segera takbir, dan masih banyak lagi yang lainnya insyaallah. Jadi itu anak-anak sekalian, bersungguh-sungguhlah dalam belajar adzan. Silahkan diputar video adzan yang Ustadz share, bisa. Misalkan belajar sendiri di rumah juga bisa, langsung praktek di musola dekat rumah juga bisa. Yang terpenting kita harus bisa adzan, baik putra maupun putri. Namun untuk menjadi seorang muadzin di musola, di masjid, harus orang laki-laki. Untuk putri tidak diperkenankan. Dari Ustadz sekian anak-anakku sekalian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.